Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 6 saham di sektor kesehatan. Nah, lalu kita akan membandingkan ya dari ke-6 saham di sektor healthcare ini dari sisi fundamental, valuasi, kinerja, dan juga dividennya guys ya. Kenapa sih kita membahas saham-saham di sektor kesehatan? Karena kalau misal kita perhatikan ya, per hari ini banyak sekali berita-berita di media mengenai COVID-19 yang ternyata kembali muncul di negara Singapura dan juga Malaysia, di mana kasusnya ini mengalami lonjakan atau kenaikan yang cukup drastis gitu guys ya. Tentunya di Indonesia pun ya tidak akan lama lagi pastinya akan terdampak gitu. Kita lihat guys ya, berbagai media sudah memberitakan mengenai gejala COVID-19, lalu kasus COVID-19 ini yang naik drastis di Singapura dan juga Malaysia. Bahkan bukan hanya COVID-19 di Singapura dan Malaysia, ada juga di negara lain ya seperti Cina dan Eropa mengalami pneumonia gitu guys ya. Di sini memang penyebarannya katanya tidak secepat virus COVID-19. Tapi ya kalau misal kita perhatikan ya per hari ini ya sudah mulai masuk di musim penghujan gitu guys. Jadi biasanya ya memang ada gejala-gejala yang muncul seperti demam gitu, pilek gitu guys ya. Sebenarnya wajar tapi ya mungkin ya ketika masyarakat um, Singapura dan Malaysia ini berobat, memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit yang ditemukan oleh dokter, ya kemungkinan gejala COVID-19 gitu guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau COVID-19 ini muncul lagi, apakah kita akan kembali lagi seperti tahun di 2020 lalu guys ya? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar nih. Karena kalau misal kita ingat ya, di tahun 2020 lalu, ya banyak sekali saham-saham yang mengalami penurunan. Ya, lalu ada juga saham-saham yang naik. Nah, saham yang naik ini adalah salah satunya saham di sektor kesehatan, guys ya. Kita lihat saham-saham di sektor kesehatan di sini ada 33 saham, tapi nanti kita akan membahas 6 saham saja dan nanti kita akan membandingkan ya dari saham-saham tersebut yang memiliki fundamental yang cukup bagus, kinerja yang bagus dan juga dividen rutin gitu, guys. Karena ya untuk dividen investing itulah yang harus kita perlukan, guys ya. Nah, jadi ada kemungkinan akan terjadi rotasi sektoral ya ke sektor kesehatan, di mana kita lihat ya saham-saham di sektor healthcare atau kesehatan per hari ini mengalami kenaikan yang lumayan cukup tinggi. Ya, seperti Kimia Farma, guys ya, sahamnya naik 24,55%. Lalu Papros juga naik ya 20%, Prim naik 20%, Itama ya juga naik guys ya 15% ya, kode sahamnya IRA, lalu ada Same juga naik 11%. Inaf atau Indofarma naik 9 persenan, DGNS naik 8% ya. Pokoknya ini banyak sekali yang mengalami kenaikan. Termasuk saham Sido Muncul juga hari ini mengalami kenaikan 5%. Silo ya, Rumah Sakit Silo ini juga mengalami kenaikan 5 persenan. Lalu yang baru IPO ya di tahun ini ada Omed mengalami kenaikan juga 4 persenan ya, banyak sekali guys. TSPC juga naik, Kalbe Farma juga naik ya meskipun naiknya tipis, tapi ada beberapa saham juga yang malah turun sebenarnya ya. Nah, jadi ini menarik ya. Kita akan langsung saja membahas saham di sektor healthcare yang pertama. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham guys ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, yang pertama kita akan membahas saham HIL atau Medikaloka Hermina Tbk atau biasa kita sebut dengan Rumah Sakit Hermina. Di mana Hermina ya pada hari ini mengalami kenaikan 3,46% ke harga 1.495. Kita akan langsung lihat ya dari sisi valuasi pernya 48 kali, PBV-nya 6 kali. Nah, tentunya dari sisi valuasi ternyata Hermina atau HIL ini tidak bisa dikatakan murah lagi. Lalu kita akan lihat dari sisi kinerja ya. Kinerja di tahun 2023 ini diproyeksikan akan naik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, tahun lalu di 2022 laba bersihnya di angka 299 miliar ya, naik di tahun 2023 menjadi 465 miliar. Di kinerja terbaru kuartal 3 2023 juga mengalami kenaikan baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Which is good ya, ternyata ada kenaikan nih untuk net income atau laba bersih di saham Hermina. Kita lihat dari rasio keuangan, cash-nya 900 miliar, aset 8,5 triliun, liabilitas 3,5 triliun, working capital 600 miliar, ekuitasnya 3,6 triliun. Nah, berarti kita lihat ya ternyata liabilitas atau hutang dari Hermina ini cukup besar. Kita ke profitabilitas ya. Untuk profitabilitas net profit marginnya 9,52%.
Lalu untuk dividen ya, dividen yang dibagikan terakhir kali di 12 Juni 2023 berarti di pertengahan tahun ya. Lalu dividen yield-nya 0,47% ya, cukup kecil. Dividen payout ratio 22% dibagikan sebagai dividen yaitu Rp7 per lembar sahamnya. Nah, berarti untuk dividen yield dari saham Hermina ini kita lihat cukup kecil gitu guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Sido, yaitu industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk ya, masuk di sektor farmasi dan juga riset kesehatan. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu produk dari Sido Muncul ini apa saja. Ya, kalau misalkan teman-teman nih pengen cari tahu lebih dalam lagi ya produk-produknya, boleh mengunjungi website sahamnya masing-masing ya, website perusahaannya masing-masing. Nanti teman-teman akan melihat ya produk-produk apa saja sih yang diproduksi atau jasa apa saja sih yang disediakan oleh saham-saham yang kita bahas. Kita lihat ya untuk Sido ya, per hari ini hari Selasa ternyata mengalami kenaikan 5,66% ke harga Rp560 per lembar sahamnya. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, Sido di per 21,48 kali, sedangkan PBV 4,93 kali. Ternyata kemarin setelah Sido ini turun cukup dalam, ya dari sisi valuasi masih tetap mahal gitu guys. Tapi kita lihat ya dari sisi kinerja di 2023 ini diproyeksikan akan mengalami penurunan, ya di tahun lalu 1,1 triliun, sedangkan di tahun ini turun menjadi 782 miliar. Lalu kita lihat ya kinerja kuartal 3 2023 ternyata juga mengalami penurunan, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Kita akan lihat dari sisi rasio keuangan, Sido mempunyai cash 700 miliar, total asetnya 3,7 triliun, liabilitasnya kecil ya, hanya 345 miliar, working capital 1,5 triliun, dan total ekuitasnya 3,4 triliun. Jadi kita lihat untuk Sido, ternyata dari rasio keuangannya cukup sehat gitu guys, karena hutangnya kecil. Kita lanjut melihat profitabilitas dari saham Sido, net profit margin-nya ternyata cukup besar ya, 19,57%. Lalu kita akan cek juga dari sisi dividen, dividen yield yang dibagikan oleh Sido yaitu sekitar 6,43% di tanggal 1 November kemarin. Dengan dividen payout ratio 136,56% di tahun 2023. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp12,60 per lembar sahamnya. Ini saya datanya dari sekuritas langsung guys ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada perbedaan data dicek ulang lagi ke laporan keuangannya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ya, untuk PSPC. Temposcan Pacific Tbk ini masuk dalam sektor farmasi dan juga riset kesehatan. Kita lihat ya untuk PSPC masuk juga ke dalam indeks syariah. Per hari ini, hari Selasa, ternyata sahamnya naik 2,27% ke harga 1.805 per lembar sahamnya. Kita akan lihat valuasi dari TSPC. Untuk valuasi, PER-nya 6,41 kali, sedangkan PBV-nya 1,6 kali. Nah, ternyata kita lihat TSPC ini valuasinya masih cukup murah, guys. Lalu kita akan lihat dari sisi kinerja net income, di mana laba bersih di tahun 2023 ini ternyata mengalami kenaikan gitu guys. Saya diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 1 triliunan naik menjadi 1,2 triliun. Sedangkan kinerja kuartal 3 2023 mengalami kenaikan laba bersih dari year on year dan juga kuartalan ya. Ini bagus banget guys kuartal 3-nya. Lalu kita lihat guys ya dari sisi rasio keuangan, TSPC ini punya cash 3,6 triliun, asetnya 11,3 triliun, liabilitas 3,2 triliun, working capital 4,8 triliun, dan ekuitasnya 7,7 triliun. Jadi which is ini hutangnya masih lebih kecil dibandingkan dengan asetnya ya, tapi setara dengan cash-nya. Kita lihat dari profitabilitas, di sini net profit margin-nya ternyata lumayan cukup kecil ya, hanya 7,91%. Sedangkan untuk dividen yang dibagikan oleh saham TSPC, ini dividen terakhir yang dibagikan di 10 November 2023 dengan dividen yield 8,31%, dividen payout ratio 53%, dan dividennya berkisar Rp50 per lembar saham. Berarti ini untuk TSPC ya, 2 kali membagikan dividen. Sepertinya Sido pun sama ya, 2 kali membagikan dividen. Di sini kita cek lagi guys ya. Untuk Sido juga setahun membagikan 2 kali dividen sama dengan TSPC. Nah, berarti menarik nih ya, untuk TSPC kan tadi yieldnya 8%-an ya. Untuk Sido hanya 6%-an. Berarti dari segi dividen yield lebih besar TSPC.
Kita lanjut ya melihat ke saham selanjutnya ada PRDA ya, Prodia Widya Husada Tbk, masuk ke dalam sektor jasa dan juga peralatan kesehatan ya, masuk juga ke dalam indeks syariah. Di mana Prodia ini ya per hari Selasa ini ternyata mengalami penurunan harga ya 1,37% dan saat ini di harga Rp5.400 per lembar sahamnya. Kita akan cek dari sisi valuasi, pernya 16,11 kali, sedangkan PBV-nya 2,16 kali ya. Di sini kalau misalkan kita lihat dari sisi per dan juga PBV ternyata ya sudah lumayan cukup mahal gitu. Lalu dari sisi net income, ternyata diproyeksikan di tahun 2023 ini akan mengalami penurunan laba bersih dari 372 miliar ya turun menjadi 314 miliar. Lalu kita lihat kinerjanya di kuartal 3 2023 ternyata mengalami penurunan secara year on year tapi naik secara kuartalannya. Kita akan lihat dari sisi rasio keuangan ya, saham PRDA cash-nya 550 miliar, total aset 2,6 triliun, liabilitas 347 miliar, working capital 1 triliunan, total ekuitas 2,3 triliun. Dari sisi hutang ya, kalau misal kita cek memang di sini lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya. Jadi saya rasa masih aman lah ya untuk PRDA. Dari sisi profitabilitas lumayan cukup menarik karena kita lihat net profit marginnya 15,82%. Lalu dari sisi dividen ya membagikan dividen terakhir di 2 Mei 2023 dengan dividen yield 4,41%, dividen payout ratio 70% dan dividennya Rp237 per lembar sahamnya. Nah, tentunya ini cukup menarik lah ya untuk dividen di saham PRDA. Hanya saja memang nominal sahamnya ini lebih mahal dibandingkan dengan saham-saham di sektor kesehatan lainnya. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ke saham Silo, Siloam International Hospital Tbk, masuk ke dalam sektor jasa dan juga peralatan kesehatan. Per hari Selasa ini harga sahamnya naik 5,48% ke harga Rp2.310 per lembar sahamnya. Kita cek valuasi, di sini pernya 2,6 kali, sedangkan PBV-nya 3,97 kali ya. Lumayan cukup mahal lah untuk saham Silo. Dari sisi kinerja, ya net income di tahun 2023 ini ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, diproyeksikan akan mengalami kenaikan yang cukup bagus nih. Jadi tahun lalu hanya 696 miliar, sedangkan di tahun 2023 ini diproyeksikan mencapai 1,1 triliun guys. Sedangkan kita lihat labanya di kuartal 3 2023 untuk laba bersihnya mengalami kenaikan ya secara year on year dan juga kuartalan. Lalu kita akan lihat dari rasio keuangan, cash-nya 1 triliun, total aset 10,7 triliun, working capital 400 miliar, liabilitas 3 triliun, dan total ekuitas 7,5 triliun. Nah, kita lihat di sini ya, dari liabilitasnya lumayan cukup besar nih, lebih besar dibandingkan cash-nya, tapi lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya. Kita lanjut ke profitabilitas. Di sini net profit margin-nya lumayan cukup menarik ya sebenarnya, di angka 12%-an. Lalu kita lihat dari sisi dividen, dividen terakhir dibagikan di 7 Juni 2023 dengan dividen yield 0,87% dan dividen payout ratio-nya 22%, maka dividennya Rp19 per lembar saham. Which is kalau misal kita perhatikan ya memang dividen yield-nya cukup kecil ya, hanya 0,87% aja guys ya. Jadi untuk saham Silo ya sebenarnya menarik gitu dari sisi kinerja mengalami kenaikan, tapi dari sisi valuasi sudah lumayan cukup mahal. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada KLBF atau Kalbe Farma Tbk. KLBF ini masuk dalam sektor farmasi dan juga riset kesehatan ya. Per Selasa hari ini mengalami kenaikan harga 1,22% ke harga 1.660. Kita lihat ya di sini untuk valuasinya pernya 28 kali, sedangkan PBV-nya 3,76 kali. Ya, ini mirip-mirip dengan Silo lah ya untuk valuasinya. Jadi sudah lumayan cukup mahal nih untuk valuasi dari Kalbe Farma. Kita akan lihat dari sisi laba bersih atau net income. Ternyata di tahun 2023 ini diproyeksikan akan mengalami penurunan guys. Dari 3,3 triliun akan turun menjadi 2,7 triliun. Lalu kinerja kuartal 3 2023 juga mengalami penurunan ya, baik secara kuartalan ataupun secara year on year-nya. Kita lihat dari rasio keuangan ya, untuk saham Kalbe Farma, cash-nya 2,8 triliun, total aset 27 triliun,
Liabilitas 4,8 triliun, working capital 12 triliun, dan total ekuitasnya 20,6 triliun. Nah, kalau misal kita lihat di sini memang total ekuitasnya cukup jumbo gitu guys, ya cukup besar. Sedangkan untuk liabilitasnya memang lebih tinggi daripada total cash-nya, tapi lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya. Ya, mirip saham silo lah ya, seperti ini. Kita lanjut ya melihat profitabilitas saham Kalbe Farma ternyata hanya di angka 7,26% aja guys. Jadi cukup rendah ya. Lalu dari sisi dividen, terakhir membagikan dividen di 12 Mei 2023 dengan dividen yield 2,29%, dividen payout ratio 64%, dan dividennya Rp38 per lembar saham. Nah, ini sebenarnya lumayan gitu, tapi dari sisi dividen yield memang kecil. Nah, lalu kita akan membandingkan guys dari keenam saham yang sudah kita bahas ya. Nah, di sini kita akan membandingkan ya dari sisi valuasi pair-nya ya, dari sisi pair price to earning ratio yang paling murah itu ya TSPC guys. Ya, pair-nya di angka 6,39 kali. Begitupun juga dari sisi PBV ya, PBV-nya juga lebih murah, yang paling murah adalah TSPC. PBV-nya di angka 1,05 kali guys. Sedangkan yang kedua termurah itu dari sisi pair ya, dari sisi pair kita lihatnya di sini adalah PRDA. Pair-nya 16 kali. Lalu dari sisi PBV juga sama ya guys ya, PRDA PBV-nya 2,19 kali. Ya, teman-teman bisa cek ini ya untuk membandingkan saham-saham yang satu sektor itu di menu komparasi ya, comparison ya di sekuritas stock. Kita lihat dari sisi profitabilitas, ternyata profitabilitas net profit margin terbesar ya jatuh kepada saham Sido. Guys, ya net profit marginnya 19%. Tapi kalau misalkan laba kotornya yang paling besar itu adalah saham PRDA yaitu 60%. Jadi gross profit atau laba kotor PRDA lebih besar, tapi net profit margin sorry guys, tapi net profit margin ini yang paling besar adalah saham Sido ya. Kita akan langsung lihat juga dari sisi ada ROE-nya juga, ada ROA-nya juga. Kalau misal teman-teman pengen lihat ya, di sini kita akan langsung ke dividennya. Nah, kita akan lihat dividen. Kita akan ke dividen payout ratio dulu guys. Untuk dividen payout ratio yang paling besar membagikan dividen adalah saham Sido, di mana Sido bisa membagikan 136% dari cash yang dipunyai oleh Sido, dari laba bersih dan juga ditambah dari cash-nya gitu. Lalu kita lihat dari sisi dividen yield. Dividen yield terbesar ini jatuh kepada saham TSPC, di mana TSPC dividen yield-nya sampai 8,33%. Lalu yang kedua adalah saham Sido lagi gitu guys ya. Dividen payout ratio terbesar kedua itu PRDA ya, PRDA. Nah, teman-teman bisa mengakses ya data-data ini melalui sekuritas Stockbit ya sudah tadi sudah saya jelaskan ya di menu komparasi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya book value-nya, nah ini book value-nya ya. Book value berdasarkan valuasinya gitu. Jadi harga bukunya itu di harga segini. Wah, guys, kalau misalkan kita lihat ya harga buku Sido ternyata di 3.400 gitu, guys ya. Nah, di sini TSPC di 7.000, wah, Kalbe Farma di 20.000. Ya, seandainya naik saja gitu, guys ya, ke harga ini, wah, kita bakal cuan ini guys, cuan tebal gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana nih saham di sektor kesehatan yang paling teman-teman pengen gitu ya, yang paling teman-teman pengen investasikan nih? Boleh ya tulis pendapat teman-teman di kolom komentar karena tadi sudah kita bahas ya dari keenam saham di sektor kesehatan ini kira-kira menurut teman-teman mana yang paling menarik gitu guys ya. Atau misalkan teman-teman menemukan saham lain yang lebih menarik itu juga boleh gitu ya, tulis aja di kolom komentar. Tapi sih tadi saya sudah dapat gitu guys ya saham yang menarik ya, meskipun dari sisi market capitalnya kecil ya tapi menarik gitu guys ya, ada potensi cuan beggar lah, ada potensi multi beggar lah di saham tersebut ya. Nah, jadi silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Mau tulis pertanyaan boleh, mau tulis pendapat juga boleh. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next